Oke teman-teman, welcome ke Weekly Analysis ya. Ini analisa minggu lalu untuk DXY. Apakah minggu depan dia akan drop? Nah, dan di channel Telegram kemarin sudah saya sempat share beberapa plan ya. Awalnya ini teman-teman, QM level dengan target turun ke sini. Oke, on the way, target dan ya. Dan hari ini Jumat ya, price drop cukup jauh sekali. Targetnya waktu itu hanya di sini aja. Ini drop cukup jauh. Lalu di channel Telegram juga saya sempat kasih ya area buy plannya sebelumnya ini. Nah ini dia 2673. Sayangnya ini buy-nya area nggak kena. Ini Senin atau Selasa lupa saya teman-teman. Ya harusnya kita bisa buy on demand, meleset kurang dikit teman-teman. Akhirnya dia malah masuk ke area pantau sell. Peringatan pertama saya sih ini masih uptrend. Cuman begitu price masuk ke dalam zone QM, saya ada pikiran bahwa dia ini sepertinya akan tertahan di sini dan menuju ke bawah. Untuk Anda yang belum join, join dulu ke channel Telegram STA. Ya, silakan join dulu. Nah, kita coba cek weekly-nya. Weekly-nya masih biru, teman-teman. Weekly-nya masih biru. Oke, dan masih sama seperti kemarin. Ada low kemarin yang di break. Low di Oktober awal. Low, ya. Oke, seperti ini teman-teman jadinya. Struktur besarnya. Jadi market itu di antara range ini masih sama, belum berbeda jauh. Dan kita cek di daily. Nah, dailynya ini kurang begitu bagus. Kurang begitu bagus. Saya nggak ngerti. Bentuknya ini aneh. Bentuknya ini aneh, teman-teman. Ya. Nah, dari kondisi ini, secara daily, karena ini bentuknya aneh, teman-teman. Saya terpaksa turunin H4. Dan kalau dilihat, sebenarnya ini, resisten ini udah diambil. Price drop ke bawah. Ya, teman-teman. Diambil seperti ambil liquidity lah ya. Cari asal-asal di sini, and dia drop. Lalu di area ini pun teman-teman, yang cukup fresh hanya ini. Saya pikir hanya ini, ya, hanya ini saja di sini. Oke. Dan kalau saya lihat lagi, cek-cek lagi, ini banyak support-support berjajar. Kelihatan nih teman-teman, support-support berjajar. Ini shadow-shadow. Area yang fresh ini. Nah, apakah next week price itu bisa sampai ke level ini? Saya nggak ngerti. Tapi kalau sampai area bolak-balik ini, liquidity atas dan bawah ini, bawahnya break ini tujuannya 2597 teman-teman. 2597. Perhatikan ya levelnya ya. 2597 kalau ini sampai broken. Nah, sekarang dari gold area demand pantaunya saya sudah punya. Ini satu. Bawahnya lagi. Ini juga fresh. Oke. 2573. Tetapi kalau kita lihat di bentukan struktur time frame kecilnya kan begini. Ya, seperti itu. Kita coba pindah ke satu. Nah, movementnya kita lihat ini broken, support ini break, pullback, ini break lagi. Nah, sebenarnya
Sebenarnya sih dia ini ya teman-teman. Kalau kita lihat dia satu, saya coba presisikan di sini. Ini menurut saya satu ya. Kalau ini tadi fullnya dari H4. Oke teman-teman. H4. H1-nya saya ambil ini. Price-nya sama. 2651. Price-nya sama. Oke. Tapi zonanya ini saja. Nah, perhatikan bahwa low, lower high. Lower low, lower high. Apakah dia akan bikin lower low di sini dan naik dulu. Terus setelah itu turun lagi. Ya, apakah seperti itu? Jadi demand kecil ini milik H1 ini eh, bisa kita pantau besok. Bisa kita pantau. Apakah dia akan menolak harga untuk naik dulu dan lanjut ke bawah. Ya, masuk dulu demand baru naik. Jadi kalau Anda mau cari reaksi di sini, cari reaksi, cari reaksi. Oke. M15-nya ya ini pola-polanya ini tren di dalam tren ya kita tahu kelihatan apa begini ya teman-teman dari time frame kecilnya. Tapi dari sini kita udah tahu ya area pantaunya ya 2651 sampai 2643 itu area kita pantau cek reaksi. Tapi arahnya untuk turun lagi ya. H4 sudah saya gambarin ini zone besarnya ini target ke bawahnya kalau dia broken kalau dia break bawah. Oke. Jadi saya pikir apakah si gold ini lanjut turun di next week? Di next week, ya. Apakah dia akan lanjut turun di minggu depan? Lalu US Index. US Index sekarang lagi tertahan di supply yang minggu lalu saya tandai, teman-teman. Masih ada di sini. Yuk buka akun Real, klik link di description box sekarang. Ya, oke. Apakah dia akan lanjut turun setelah ini? Kalau turun targetnya pertama ini dulu. Ini target pertama. Ini target pertama. Tapi ya ini tadi, ini uptrend ini harus break. Kalau uptrend ini nggak break ya sama aja dia lanjut lagi naik ke atas. Jadi ada sinyal penurunan. Mungkin bisa saja nanti gold sama US index ini bisa sejalan. Nggak korelasi negatif, malah korelasi positif, teman-teman. Maybe. Saya juga belum tahu kondisinya seperti apa. Tapi bisa aja seperti itu. Sama-sama turun. Ya. Lalu untuk news minggu depan ya, kita cek Senin PMI US, Selasa retail sale, Rabu yang nggak ada ponseling aja. Nah, ini teman-teman, tanggal 19 ini, Federal Fund Rate, oh sudah keluar forecastnya. Dia kan turunin 0,25 basis point, ya, Fund Rate. Apakah benar-benar gold jadi turun kalau suku bunga dipotong? Kalau suku bunga dipotong, apakah benar-benar jadi turun? Karena kan kalau ini di bawah atau turun berarti weak US dollar. Bagaimana sih gold?
bagaimana nasibnya. Apakah benar atau malah hanya tertahan di sideway ini saja. Sideway lagi dia. Nah, semua bisa terjadi. Ya teman-teman. Jadi tolong perhatikan dengan seksama federal fund rate-nya nanti bagaimana. Biar teman-teman gak terjebak di antara dua hati, buy atau sell. Tetapi biar Anda bisa melihat market dengan lebih jelas. Oke teman-teman. Thank you for watching. Sukses selalu dan terima kasih. Selamat siang.